Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Hawa dengan NIM 2042301008. Saya dari kelas 4D, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada pembuatan video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi mata kuliah fikih dengan materi itu silabus atau RPP pembelajaran fikih di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yuk, kita langsung masuk ke materinya. Nah, materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari silabus dan RPP fikih. Oke, nah secara umum, yang lebih umumnya itu pengertian dari silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini ialah dua dokumen penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran fikih. Silabus adalah rencana pembelajaran yang lebih luas dan umum, sedangkan RPP adalah rencana yang lebih rinci dan operasional untuk setiap pertemuan. Oke, nah silabus dan RPP pembelajaran fikih itu memiliki artinya tersendiri, memiliki pengertian tersendiri. Kita langsung bahas yang pertama, yaitu pengertian dari silabus pembelajaran fikih adalah rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam proses pembelajaran mata pelajaran fikih. Nah, silabus ini memuat kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pembelajaran fikih adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran fikih untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam silabus. Nah, RPP ini disusun oleh guru sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, baik secara tatap muka maupun daring. Materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam silabus dan RPP pada pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu komponen silabus pembelajaran fikih, yang dimana di dalamnya yang pertama terdapat identitas mata pelajaran, yakni berisi nama mata pelajaran, jenjang sekolah, kelas, semester, dan alokasi waktu. Yang kedua ada kompetensi inti atau KI, yakni merupakan rumusan kemampuan utama yang harus dimiliki siswa, biasanya mencakup aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi dasar atau KD, yakni merupakan kemampuan yang harus dicapai siswa dalam satu pokok bahasan atau tema. Yang keempat, ada indikator pencapaian kompetensi, yakni merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang lebih spesifik dan operasional serta dapat diukur. Yang kelima yaitu materi pokok, yakni merupakan pokok-pokok isi atau konsep utama yang harus diajarkan untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Yang keenam ada kegiatan pembelajaran, yang dimana rangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh ada penilaian, yakni teknik atau bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Nah, itu bisa berupa tes, pengamatan, tugas, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada alokasi waktu, yakni menunjukkan waktu yang disediakan untuk menyelesaikan satu
KD atau materi. Yang selanjutnya ada sumber belajar, yakni bisa berupa seperti buku, media, referensi lain yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang komponen RPP pembelajaran fikih, yang mana di dalamnya terdapat yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yakni memuat informasi dasar seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu pembelajaran. Yang kedua, ada kompetensi inti atau KI, yakni rumusan umum kemampuan peserta didik yang mencakup aspek sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, ada kompetensi dasar atau KD, yakni kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam satu topik atau materi fikih tertentu. Yang keempat, ada indikator pencapaian kompetensi, yakni penjabaran dari kompetensi dasar dalam bentuk perilaku atau hasil belajar yang lebih spesifik, konkret, dan dapat diukur. Yang kelima, ada tujuan pembelajaran, yakni rumusan hasil yang ingin dicapai peserta didik di akhir pembelajaran disusun berdasarkan indikator. Yang keenam, ada materi pokok, yakni pokok-pokok isi atau bahan ajar utama yang harus disampaikan guru untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yakni pendekatan atau strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, misalnya seperti diskusi, demonstrasi, ceramah interaktif, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yakni rincian tahapan kegiatan belajar yang dilakukan. Nah, ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya ada penilaian atau asesmen pembelajaran, yakni cara mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran melalui teknik, instrumen, dan bentuk evaluasi yang sesuai, misalnya seperti tes tulis, praktik, observasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada media, alat, dan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran fikih. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari silabus dan RPP pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu mengenai tujuan dari silabus pembelajaran fikih. Memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu membantu guru dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan terarah. Yang kedua yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran fikih agar sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, yaitu menanamkan pemahaman, sikap, dan praktik keagamaan kepada peserta didik. Nah, silabus ini biasanya disusun oleh guru dengan mengacu pada kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Biasanya ini itu tergantung pada kebijakan sekolah, serta mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolahnya. Selanjutnya ada tujuan dari RPP pembelajaran fikih. Juga memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan arahan sistematis bagi guru dalam mengajar fikih. Yang kedua, menjamin tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, terutama terkait hukum-hukum fikih kepada peserta didik. Dengan RPP ini, guru dapat memastikan bahwa siswa Dengan RPP ini, guru dapat memastikan bahwa proses pembelajaran fikih berjalan sesuai alur, terukur, dan bermakna sesuai kurikulum yang berlaku. Bu, saya ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama yaitu, apa perbedaan mendasar antara silabus dan RPP dalam pembelajaran fikih? Pertanyaan yang kedua, mengapa silabus dan RPP penting dalam pembelajaran fikih? Pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran fikih?
Oke, kita sudah dapat 3 pertanyaan nih. Yang pertama yaitu, apa perbedaan mendasar antara silabus dan RPP dalam pembelajaran fikih? Pertanyaan yang kedua yang kita dapat yaitu, mengapa silabus dan RPP ini penting dalam pembelajaran fikih? Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja contoh metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran fikih? Nah, mari kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbedaan mendasar antara silabus dan RPP dalam pembelajaran fikih? Nah, silabus adalah rencana umum yang mencakup seluruh materi dan kompetensi selama 1 semester atau tahun ajaran. Sedangkan RPP adalah rencana rinci yang disusun untuk satu pertemuan atau 1 KD atau kompetensi dasar tertentu. Jawaban dari pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan, mengapa silabus dan RPP penting dalam pembelajaran fikih? Silabus dan RPP itu penting karena membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang terarah, sistematis, sesuai tujuan kurikulum, serta memudahkan proses evaluasi terhadap pencapaian peserta didik. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja contoh metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran fikih? Oke, ada beberapa metode yang cocok, antara lain seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, tanya jawab, simulasi, dan praktik ibadah. Contoh studi kasusnya itu yang bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Oke, contoh studi kasusnya itu yang bagaimana sih? Seperti apa? Oke, saya akan jawab secara singkat, hanya judul besarnya saja. Contoh studi kasusnya itu yang bagaimana? Nah, contoh studi kasusnya itu bisa seperti yang pertama, toharoh atau bersuci. Yang kedua, yaitu zakat, dan yang ketiga bisa juga menggunakan studi kasus seperti salat jamak dan qasar. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.